Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia Kelistrikan Miss Electronic Art. Pokok pembahasan kita kali ini seputar permasalahan-permasalahan wadah pompa air, penyebab-penyebabnya sekaligus cara penanganannya, serta upaya kita untuk mencegahnya supaya tidak terjadi di kemudian hari. Apa saja permasalahannya? Simak penjelasan-penjelasan berikut. Nah, langsung saja yang pertama adalah motor tidak berputar dikarenakan impeller terganjal kotoran. Kotoran di sini bisa kerikil yang masuk melalui pipa hisap atau bisa juga karena karat yang menumpuk karena lama tidak dipakai. Hal seperti ini biasanya ditandai dengan motor yang mendengung, menandakan motor masih mendapatkan suplai listrik. Cara mengatasinya yaitu cukup membuka tutup impellernya, kemudian membersihkan bagian dalamnya. Lalu, supaya kedepannya kotoran tidak lagi masuk ke dalam, sebaiknya ditambahkan saringan khusus pompa pada bagian ujung dari pipa hisap yang tujuannya menyaring kerikil yang berukuran besar. Masalah yang kedua adalah masih motor tidak berputar tetapi disebabkan oleh karat yang terlalu parah pada bearing ataupun pada core, yaitu di antara rotor core dengan stator core. Hal ini biasanya pompa diletakkan di tempat yang mempunyai kelembapan yang tinggi atau pompa pernah terendam, sedangkan pemakaiannya juga tidak terlalu sering, dalam artian lama tidak dipakai, sehingga karat menumpuk di bagian dalam. Cara pencegahannya yaitu bila misalkan pompa kita pernah terendam, sebaiknya bongkar motornya, kemudian keringkan dan pasang kembali bila yakin dalamnya motor sudah kering. Next, yang ketiga adalah motor tidak berputar dikarenakan ball bearingnya pecah. Untuk kasus ini, tidak selalu ball bearing pecah dapat menyebabkan motor tidak berputar, dan mau tidak mau cara penanganannya adalah dengan mengganti bearing yang baru, tentunya dengan peralatan yang khusus. Supaya hal ini tidak terjadi lagi ke depannya, hindari pompa dari benturan ataupun terjatuh. Masalah yang keempat adalah motor tidak berputar karena impeller meleleh. Ini hanya terjadi pada pompa sentrifugal dengan impeller bermaterial plastik. Kenapa bisa meleleh? Tentu karena ada gesekan dengan part di sekitarnya. Cara penanganannya adalah ganti impeller yang meleleh, kemudian bersihkan plastik yang menempel pada part metal di sekelilingnya bila ada. Supaya hal ini tidak terjadi lagi, pastikan di dalam pompa sentrifugal ada airnya. Karena ada beberapa jenis pompa sentrifugal memang tidak didesain untuk penggunaan tanpa air. Masalah yang kelima adalah masih motor tidak berputar, tetapi yang sebelumnya adalah karena masalah mekanis, sekarang karena masalah elektris, yaitu karena kapasitor mengalami kerusakan. Untuk beberapa kasus, kapasitor yang mengalami kerusakan, motornya masih ada yang berputar. Tetapi bila kita paksa motor berputar ke kiri, maka motor ikut berputar ke kiri. Bila kita paksa motor berputar ke kanan, maka motor ikut berputar ke kanan. Nah, itulah ciri-cirinya kalau kapasitor rusak atau putus pada kabelnya. Cara penanganannya adalah ganti kapasitor sesuai dengan spesifikasi dari pabrikannya. Untuk meminimalisasi kejadian ini terulang kembali, gunakan kapasitor dengan nilai kapasitansi yang sama. Misalkan aslinya 6 mikrofarad, maka ya ganti gunakan dengan yang 6 mikrofarad juga. Tetapi untuk spek tegangannya disarankan menggunakan yang lebih besar supaya kapasitor mampu tahan atau mampu menampung tegangan yang lebih besar juga. Masalah yang keenam adalah motor masih tidak berputar karena koil stator terputus. Hal ini bisa disebabkan karena konsleting atau overload kemudian menjadi terbakar dan putus. Bisa juga karena korosi. Cara penanganannya adalah dengan rewinding atau gulung elang stator.
Kemudian untuk mencegah overload, pasang MCB yang sesuai dengan spesifikasi pompanya. Masalah yang ketujuh adalah motor tidak berputar karena kabel power terputus. Bisa karena korsleting atau gigitan hewan, misalnya tikus. Kemudian bisa karena penyambungan yang kurang bagus, atau dan lain sebagainya. Untuk kasus ini, pompa sama sekali tidak berdengung karena tidak ada suplai listrik. Supaya normal kembali, cari bagian kabel yang putus, kemudian sambungkan dengan metode penyambungan yang benar. Disarankan peletakan kabel aman dari hewan, terutama tikus. Yang kedelapan adalah pengaman pada motor bekerja. Pengaman pada motor di sini bisa berupa thermal protector yang dia bekerja bila suhu di dalam motor melebihi standar yang diizinkan. Tentu hal ini akan menjadi normal kembali bila suhu motor sudah kembali turun. Pastikan penyebab motor panas atau overheat ditemukan. Apa saja penyebab motor panas bisa disimak di penjelasan berikutnya. Masalah yang kesembilan adalah motor tidak berputar karena kontak pada pressure switch tidak bekerja secara normal. Bisa saja karena tertutup kotoran, sehingga arus listrik tidak mengalir ke motor. Untuk mengatasinya, buka tutup pressure switch, kemudian bersihkan area kontak yang kotor. Bersihkan secara berkala, tetapi disarankan untuk tidak mengubah settingan pressure switch bila belum mengetahui cara settingnya, karena bisa mengubah kinerja pompa otomatis itu sendiri. Kali ini masalah yang ke-10 adalah motor bisa berputar, tetapi pompanya itu sendiri tidak bisa menghisap air, yang disebabkan karena kebocoran pipa hisap. Bisa jadi retak, tetapi ini dalam ukuran yang besar. Hal ini sangat sulit dideteksi kecuali dalam instalasinya sudah terpasang vacuum gauge. Untuk instalasi yang lama sebaiknya pipa segera diganti supaya masalah ini tidak terjadi di saat yang kita tidak inginkan. Masalah yang ke-11 adalah masih motor berputar tetapi pompa tidak bisa hisap karena o-ring atau mechanical seal mengalami kebocoran. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena terganjal pasir, robek, putus, terjepit, atau hal yang tidak kita duga sebelumnya. Bila kedua part ini mengalami kerusakan, mau tidak mau, cara penanganannya harus kita ganti dengan yang baru. Untuk mencegah hal ini terulang kembali, sebaiknya jangan gunakan pompa untuk menghisap air keruh dalam waktu yang lama. Masalah yang ke-12 adalah pompa masih bisa menghisap air, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama yang disebabkan karena check valve tidak berfungsi. Tidak berfungsi di sini bisa terjadi karena terganjal kotoran atau rusak. Jadi, jika pompa selesai digunakan, air yang seharusnya masih tertahan di dalam pipa hisap menjadi turun kembali ke bawah dan terisi lagi dengan udara. Dan tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk naik kembali. Biasanya sekitar 7 menit, tetapi tergantung juga pada kedalaman sumur. Pencegahannya masih sama, yaitu jangan gunakan pompa untuk menghisap air keruh dalam waktu yang lama. Masalah yang ke-13 adalah, kalau yang sebelumnya tadi, yaitu masalah nomor 10, pompa tidak bisa hisap karena bocornya berukuran besar, sekarang bocornya berukuran kecil, sehingga pompa masih bisa menghisap tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Next, masalah yang nomor 14 adalah yaitu flow rate turun. Flow rate di sini artinya adalah kemampuan pompa dalam mengalirkan air, yang satuannya biasanya liter per menit. Flow rate turun pada pompa bisa disebabkan karena turunnya performa motor sebagai dampak dari turunnya tegangan sumber. Standar penurunan tegangan sumber yang diizinkan adalah kurang dari 10% dari tegangan nominal. Jadi, supaya performa pompa tetap terjaga, jangan sampai pompa mendapatkan supply kurang dari 10% dari rating spek tegangan. Bila rating tegangan pompa adalah 220 volt,
Berarti turun 10%-nya adalah 198 volt. Masalah yang ke-15 adalah suara noise atau bising yang disebabkan karena impeller touching atau bergesekan. Yang dimaksudkan bergesekan di sini bisa bergesekan dengan rumah pompa ataupun dengan tutup impeller. Cara memperbaikinya cukup dengan membuka tutup impeller dan setting posisi impeller sedemikian rupa supaya suara noise hilang ketika pompa dijalankan. Biar hal ini tidak terjadi lagi, hindari cara handling yang kurang bagus. Pompa jangan sampai terjatuh, pompa jangan sampai terkena benturan keras. Masalah yang ke-16 adalah noise yang disebabkan oleh bearing yang pecah. Solusi dan pencegahannya sama seperti kasus pada nomor 3, yaitu ganti bearing yang baru dan hindari benturan. Yang ke-17 adalah noise karena gesekan fan atau kipas terhadap tutup kipas atau terhadap bodi belakang motor. Hal ini bisa disebabkan karena bautnya kendor. Penanganannya cukup dengan setting posisi kipas dan kencangkan bautnya. Supaya hal ini tidak terjadi lagi, oleskan Loctite pada baut supaya baut tidak kendor atau lepas ketika terjadi vibrasi pada pompa. Masalah yang ke-18 adalah bodi pompa panas atau overheat yang disebabkan oleh pipa keluaran yang tersumbat. Bisa tersumbat karena kotoran atau bisa juga karena keran yang rusak. Dengan tersumbatnya keluaran air, kinerja motor menjadi lebih berat, serta air yang berada pada area impeller yang berputar tidak tersirkulasi dengan baik, sehingga pompa menjadi panas, baik dari motornya maupun dari aliran airnya. Untuk penanganannya ya tentu saja kita harus mengatasi sumbatan tersebut. Kemudian jangan gunakan pompa untuk menghisap air keruh dalam waktu yang lama supaya hal ini tidak terjadi lagi. Masalah yang nomor 19 adalah pompa panas dikarenakan pipa instalasi tidak sesuai dengan spesifikasi dari pabrikan pembuat pompa. Padahal hal ini tidak cuma mempengaruhi panas pompa, tetapi juga berpengaruh pada lifetime pompa, kemudian performa pompa, bahkan konsum daya yang kita pakai. Solusinya adalah ganti instalasi pompa yang tidak sesuai. Supaya hal ini tidak terjadi, pastikan kita sudah mengecek apakah pipa yang akan kita gunakan sesuai dengan buku petunjuknya. Karena meskipun demikian, tentu saja produsen pembuat pompa sudah melakukan pengujian-pengujian tersendiri untuk menentukan ukuran pipa yang pas untuk produk yang akan dia bikin. Next, yang ke-20 adalah pompa panas karena impeller bergesekan. Jadi selain menimbulkan noise atau kebisingan, ternyata gesekan impeller terhadap pump casing atau juga terhadap tutup impeller bisa menyebabkan pompa menjadi panas. Terlebih pemakaiannya adalah dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk penanganan dan pencegahannya masih seperti problem nomor 15. Masalah yang ke-21 adalah pompa panas disebabkan oleh tidak adanya sumber air. Bisa jadi karena sumurnya kering. Meskipun begitu, kerap kita menjadi bingung dan mengira ada kerusakan tertentu pada pompa kita. Untuk bisa mendeteksi masalah ini, pasang water level sensor bila kondisinya memungkinkan. Masalah nomor 22 adalah pompa panas karena terdapat gesekan antara rotor dan stator. Meskipun ini jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi karena kesalahan proses bongkar pasang motor. Bila mengalami hal ini, sebaiknya jangan menyalakan pompa terlalu lama karena bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah, terutama pada gulungan stator. Solusinya yaitu bongkar dulu motornya dan setting hingga rotor dan stator tidak lagi bergesekan.
Masalah yang nomor 23 adalah pompa panas karena sumber tegangan listrik naik. Meskipun performa pompa bisa menjadi naik, tetapi hal ini bisa membahayakan bagi pompa itu sendiri. Standar yang diizinkan untuk kenaikan tegangan adalah plus 5%. Jadi, bila kita mempunyai pompa dengan spesifikasi tegangan 220 volt, setidaknya sumber tegangan tidak melebihi 231 volt. Masalah nomor 24 adalah pompa nyetrum ketika dipegang karena adanya arus bocor pada posisi kabel yang terkelupas atau gulungan stator yang lecet. Dan kemudian gulungan yang lecet tersebut menyentuh bodi pompa. Tentu saja hal ini sangat berbahaya. Untuk itu, pada setiap instalasi pompa, bahkan bukan hanya pompa tetapi semua peralatan listrik, disarankan untuk dipasangkan grounding, sehingga bila ada arus bocor, peralatan pengaman bisa langsung bekerja. Untuk pompa yang nyetrum ini harus segera diperbaiki atau digulung ulang atau di-rewinding bila kebocoran arus ada pada gulungan stator. Sedangkan bila kerusakan atau lecet ada pada kabel, cukup dengan dikasih selotip pada kabel yang terkelupas. Tentu selotipnya adalah selotip yang khusus kabel. Untuk pemasangan pompanya itu sendiri, usahakan diletakkan di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh hewan pengerat, misalnya tikus. Masalah nomor 25 adalah pressure switch on off atau cetak-cetek dikarenakan udara atau gas pada tabung tekan habis. Gas di sini biasanya adalah gas nitrogen. Nah, ini adalah posisi akumulator dan pressure switch pada pompa. Kalau kita simulasikan, ketika pompa on, air mengalir normal. Kemudian kita tutup kerannya, tekanan pada air meningkat. Begitu pula pada udara di dalam akumulator atau tabung tekan. Karena tekanannya sudah mencapai spek dari pressure switch, maka kontaknya bekerja dan mematikan pompa. Tekanan di dalam air pun tetap stabil karena masih terdapat tekanan dari udara atau dari gas nitrogen tersebut tadi. Namun ketika tekanan dari gas udara menghilang, tidak ada tekanan lagi di dalam air yang menyebabkan kontak pressure switch kembali terhubung dan menghidupkan pompa. Kejadian ini terus berulang hingga menyebabkan bunyi cetek-cetek. Solusinya adalah ganti tabung akumulator yang bocor. Dan jangan sekali-kali membuka skru yang ada di ujungnya. Tentu saja bila kita buka, nitrogennya akan hilang dan kita akan kesulitan mengisinya kembali. Masalah nomor 26 adalah pompa menyala sendiri dikarenakan ada kebocoran pada pipa keluaran. Tentu saja hal ini berlaku untuk pompa otomatis. Kadang-kadang hal ini sangat mengganggu, terlebih kalau menyalanya pada tengah malam saat kita baru mau tidur. Ketika air pada pipa bocor, maka tekanan di dalam air akan berkurang sedikit demi sedikit, hingga pada tekanan tertentu membuat pressure switch bekerja dan menyalakan pompa. Solusinya adalah temukan dan atasi sumber kebocorannya. Bila perlu, pasang pressure gauge untuk mengetahui apakah pipa keluaran ada yang bocor, terutama untuk instalasi yang besar seperti pabrik atau hotel. Nah, itu tadi sedikit penjelasan singkat mengenai permasalahan-permasalahan pada pompa air. Bila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.